Kasus beras oplosan hingga saat ini terus bergulir dan Satgas Pangan hingga Rabu masih menemukan praktik pengoplos beras di tengah masyarakat. Menyoal beras oplosan, Kejaksaan Agung mendalami dugaan negara dirugikan terkait subsidi di kasus ini. Polisi terus memburu pelaku pengoplos beras. Pada Rabu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat menggerebek pabrik pengoplos beras dengan kemasan beras bersubsidi SPHP milik Bulog. Direktur Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat, Komisaris Besar Polisi FX Endriadi mengungkapkan pelaku mencampur beras mutu rendah ke dalam karung beras SPHP milik Bulog. Dalam penggerebekan kali ini, polisi menangkap seorang aparatur sipil negara ASN yang terlibat berinisial NA dan sejumlah peralatan serta 15 ton beras oplosan. Kemudian kami lakukan penggeledahan dan sudah kami lakukan beberapa barang bukti berupa penyitaan beras, kemudian peralatan untuk mengemasnya, kemudian kendaraan untuk melakukan distribusinya, dan juga beberapa saksi-saksi yang telah melakukan penjualan maupun pembelian terhadap beras tersebut. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Satgas Pangan Polres Metro Bekasi menemukan pedagang beras curang diduga menjual beras curah medium lalu dikemas ulang dengan karung beras premium. Aksi curang pedagang ditemukan oleh Satgas Pangan ketika melakukan sidak di Pasar Modern Grand Wisata, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Akta Buana Putra mengatakan saat ini pihaknya hanya memberikan sanksi teguran. Memang hal yang menjadi kendala adalah teman-teman penjual atau distributor yang ada di Bekasi ini banyak mengambil supply dan juga termasuk karung-karung yang mereka gunakan untuk kemasan ulang itu di daerah luar seperti di Cipinang, di Jakarta, dan juga di Karawang ya Bu. Menyoal kasus beras oplosan diduga merugikan negara, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik mendalami dari sisi subsidi, bagaimana mekanisme bisnis yang di dalamnya terdapat subsidi dari negara. Subsidi yang dimaksud berupa bibit padi, pupuk, alat pertanian, serta irigasi. Anang juga menambahkan saat ini pihaknya sudah memanggil 6 perusahaan pabrik beras. 4 perusahaan telah memenuhi panggilan pemeriksaan. Sementara 2 lainnya meminta penjadwalan ulang. Tapi yang 4 sudah hadir. Dan pemeriksaan kita mengambil sudutnya dari sisi subsidi. Bagaimana tim penyidik ingin mengetahui sesuai mekanisme proses bisnis dari subsidi. Dan ada uang negara yang keluar sebagai subsidi kepada masyarakat. Proses bisnis seperti apa? Apakah nanti akan sudah tepat atau seperti apa nanti? Anang menjelaskan pemerintah memberikan subsidi kepada petani agar harga beras premium murah, terjangkau, dan terwujud swasembada pangan. Penyidik sedang mendalami apakah subsidi pertanian yang diberikan pemerintah tepat sasaran atau justru terindikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan munculnya beras oplosan. Tim Liputan CNN Indonesia.